Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, berkah rezekinya dan bahagia ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Ketemu lagi sama Tes Channel Tuti Suryati. Kali ini saya akan memaparkan masih dalam makanan yang halal dan thoyyib ya, dan baik. Yang sebelumnya saya udah paparkan tentang kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169, masih di mata pelajaran Quran Hadis kelas 11 bab 8 ya. Sekarang kita akan memaparkan tentang Quran masih dalam ayat ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 172 dan 100 atau sampai 173. Tapi sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang dengan setia mengunjungi channel saya, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membalasnya ya teman-teman. Semoga dengan apa yang saya paparkan ini banyak manfaat ya, terutama khususnya untuk saya sendiri dan juga umumnya untuk teman-teman semua yang dengan setia mengunjungi channel saya ya. Terima kasih yang udah subscribe-nya, yang sudah komennya, dan juga sudah like ya teman-teman. Dan yang belum, ditunggu ya subscribe-nya ya teman-teman. Yuk kita ikuti paparan kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum wazkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad dama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman idhturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaih. Innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173.
penjelasan ayatnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar manusia mengkonsumsi makanan yang baik sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam ayat 168 Quran surat Al-Baqarah. Akan tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyerukannya hanya kepada orang-orang yang beriman. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang beriman agar selalu mensyukuri nikmat-Nya. Jika mereka benar-benar beriman atau menghambakan diri kepadanya, bersyukur berarti atau artinya menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya atau menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang dikehendaki olehnya. Antara bersyukur dan beribadah erat sekali kaitannya, sebab manifestasi syukur hakikatnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan nikmat makanan atau harta, maka cara mensyukurinya dengan ikut membangun sarana agama, menolong orang kelaparan, membangun fasilitas umum, dan sebagainya. Sedangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jenis-jenis makanan yang diharamkan, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Bangkai adalah binatang bernyawa yang mati tidak disembelih karena penyakit, terjatuh, terhimpit, tertabrak, atau karena sebab lainnya. Semuanya diharamkan kecuali bangkai ikan dan belalang. Akal nurani pun dapat menerima bahwa bangkai itu menjijikan dan kotor. Maka dari sudut kesehatan pun bangkai adalah makanan yang tidak baik, apalagi penyebabnya adalah penyakit yang bisa menular kepada pemakannya. Makanan yang diharamkan lainnya adalah daging babi. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan alasan-alasan mengapa daging babi diharamkan. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita harus menerimanya dengan penuh keyakinan. Jika kita mencari-cari hikmahnya bukan karena hendak mengubah hukum, tetapi untuk menguatkan hukum tersebut. Hikmah daging babi diharamkan antara lain, kita akan terhindar dari kotoran dan penyakit yang ada pada daging babi, sebab babi adalah binatang yang sangat jorok dan kotor. Maka orang yang beriman akan terhindar dari karakter babi yang kotor tersebut. Binatang lainnya yang diharamkan adalah yang disembelih bukan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu binatang yang disembelih dengan menyebutkan nama selain Allah. Misal, nama berhala. Kaum penyembah berhala atau wasaniyin apabila hendak menyembelih binatang akan menyebut nama berhala seperti Lata, Uzza, dan lain-lain. Ini berarti suatu takarub kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan menyembahnya. Teman-teman, dari pembahasan atau kandungan ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173, ada sikap dan perilaku yang harus kita terapkan ya teman-teman, yang harus kita amalkan. Diantaranya, 1. Tidak mengkonsumsi makanan haram yang disebut secara spesifik dalam Al-Quran. Contohnya bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih tidak atas nama Allah Subhanahu wa taala. 2. Jika dalam keadaan terpaksa dan tidak menginginkan makanan-makanan yang haram tersebut serta tidak melampaui batas atau dalam keadaan darurat, maka tidak berdosa. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan untuk kali ini, yaitu tentang kandungan Quran surat
Al-Baqarah ayat 172 sampai 173 tentang makanan yang halal dan baik ya teman-teman. Mohon maaf atas kekurangannya, karena kekurangannya datangnya dari saya sendiri ya. Saya manusia biasa ya teman-teman, dan kelebihannya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk yang terus berkunjung ke channel saya ucapkan, dan hanya Allah yang bisa membalasnya. Dan saya juga terima kasih ucapkan yang sudah subscribe ya, dan yang belum juga ditunggu ya subscribe, kemudian like komennya ya teman-teman. Semoga apa yang saya paparkan kali ini bermanfaat ya untuk teman-teman dan juga untuk saya ya. Semoga kita dalam keadaan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman, selalu dalam makanan yang baik dan sesuai dengan anjuran Islam. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.